Alkisah di sebuah sumur yang merupakan kerajaan katak, hiduplah Raja Frogmas bersama istrinya, Froglin. Rakyat dan kerabat Raja Frogmas juga tinggal di sumur yang sama. Frogmas adalah raja yang hebat. Dia memperlakukan rakyat dan kerabatnya dengan adil dan setara. Frogmas juga selalu menjaga keselamatan mereka. Setiap kali ada seekor elang yang mendekat ke sumur, Frogmas memerintahkan semua rakyatnya untuk masuk ke dalam air agar mereka tidak dimangsa oleh elang. Suatu hari, kerabat mereka, terutama Froglet yang merupakan sepupu Froglin, cemburu pada mereka karena merasa dirinya yang seharusnya menjadi seorang ratu. Froglet diam-diam berkumpul bersama kerabat dan rakyat yang lain. Froglet menghasut mereka untuk melakukan hal buruk dan mencelakai Froglin. Aku akan menjadi ratu kalian, memperlakukan kalian dengan setara, sedangkan Frogmas dan Froglin akan aku serahkan kepada elang. Ucapan Froglet berhasil membuat kerabat dan rakyat yang lain menyetujui pemikirannya. Namun, Froglet dan rakyat yang lain tidak tahu bahwa Frogmas diam-diam mengetahui rencana mereka karena dia bersembunyi di balik batu. Di malam itu menjadi malam yang panjang untuk Frogmas karena dia terjaga sepanjang malam untuk menjaga istrinya yang tertidur. Di pagi harinya, Frogmas diam-diam keluar dari sumur dengan bantuan rantai besi yang digantung di dinding sumur. Kemudian, dia langsung menuju lubang milik Raja Ular yang sebelumnya dia lihat. "Tuan Raja Ular, tolonglah keluar." Tak lama kemudian, Raja Ular keluar dari lubang yang merupakan sarangnya, terkejut dengan Raja Katak yang datang dengan senang hati seperti menyerahkan diri. "Urusan apa yang dimiliki Raja Katak dengan musuh alaminya? Aku ingin menjadi temanmu," ucap Raja Katak tanpa ragu yang membuat Raja Ular semakin terkejut. "Teman, tetapi kita terlahir sebagai musuh." Ular memakan Katak. Raja Katak menjelaskan kenapa dia mengajak Raja Ular untuk menjadi temannya. Raja Katak juga menjelaskan rencananya untuk menghukum kerabatnya karena sudah mencoba melakukan rencana jahat. "Aku ingin memberinya hukuman karena sudah memberontak terhadapku. Aku akan membawamu ke sumur dan kamu bisa memakan semuanya." Raja Ular tentu saja merasa senang. Apa di sumur kering? Tidak ada banyak air di sumur, tetapi kamu tidak perlu khawatir karena di dinding sumur terdapat lubang yang cukup tinggi dari permukaan air. Kamu bisa masuk untuk memakan para pemberontak dan beristirahat di sana, jelas sang Katak. "Baiklah, bawa aku ke sumur. Aku akan memakan semua kerabat pemberontakmu." Frogmas yang merasa bangga dan bahagia membawa Raja Ular ke sumur. Dia berkata, "Kamu bisa memakan musuhku, tapi jangan makan aku, istri, dan anak-anakku." "Tentu saja," seru Raja Ular dengan perasaan gembira. Mulai hari itu, Raja Ular mulai memakan semua musuh dan pemberontak Raja Katak satu persatu. Hingga satu-satunya yang tersisa kini adalah Frogmas, istri, dan ketiga anak mereka. "Terima kasih temanku, semua musuh dan pemberontak sudah tiada. Sekarang, kamu bisa kembali ke lubangmu yang berada di luar," ucap Frogmas kepada Raja Ular. "Kembali? Apa kamu bercanda? Aku telah mendapatkan rasa baru dan aku menyukainya. Sekarang, aku akan memakanmu dan keluargamu." Tentu saja, Raja Ular tak mau meninggalkan sumur sebelum memakan mereka semuanya hingga habis. Frogmas terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Raja Ular akan mengkhianatinya. Frogmas berpikir keras. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, "Ya, kamu bisa memakan kami, tapi kami hanya berjumlah 5. Apa kamu akan merasa puas?"
Raja ular terdiam sejenak sambil memikirkan ucapan Raja Katak. Tentu saja tidak. Aku membutuhkan lebih banyak katak. Karena kamu temanku, kau tahu bahwa ada 5 sumur lain yang tak jauh dari sini. Sebagai seorang raja, aku bisa membujuk para katak yang tinggal di sana untuk tinggal di sumur yang kosong ini dan menjalani hidup. Begitu mereka sampai di sini, kamu bisa memakan mereka semua tanpa memakan kami. Sang Raja Ular merasa senang dengan pemikiran Raja Katak. Aku setuju dengan pemikiranmu, tapi lakukan segera. Aku merasa lapar. Tentu saja, itulah sebabnya istri dan ketiga anakku harus ikut denganku, dan kami masing-masing datang pergi ke sumur untuk membujuk mereka hingga mereka datang. Kami membawa mereka semua kemari dengan waktu yang singkat. Masuk akal, terima kasih. Raja Ular tak mengetahui bahwa rencana Frogmas adalah melarikan diri bersama istri dan ketiga anak mereka. Terima kasih kembali, teman. Dengan begitu, Frogmas, Frogland, dan ketiga anak mereka keluar dari sumur dengan rantai besi yang tergantung di dinding sumur. Mereka tak pernah kembali ke sumur itu lagi. Raja Ular yang menunggu di dalam sumur dalam berhari-hari merasa sangat lapar dan tertipu. Raja Ular keluar dari sumur dan saat yang sama Elang langsung mengincarnya, membawanya pergi dan memangsanya. Dan untuk Frogmas, kini hidup bahagia di sebuah danau kecil di dalam hutan bersama keluarganya. Di dalam hidupnya, Frogmas belajar bahwa dia harus mengambil keputusan dengan berpikir 2 kali.